bentuknya kayak gimana? Kayak jalan miring terus kepalanya begini bukan? Gitu. Iya bang, sumpah bang, saya kaget banget orang dia nongolin pertama palanya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue lupa lagi biasa banget sih, kembali lagi dengan gue Safira Umaroh. Oke, kali ini gue mau sharing tentang kejadian horor, tapi ini yang ada di sekolah ya. Kalian pasti yang maksudnya gini, kalian yang masih sekolah atau yang udah lulus pasti pernah, karena kembali lagi kayak waktu itu yang gue ngomong, setiap tempat ya itu selalu ada makhluk yang gak kasat mata yang berdampingan dengan kehidupan dunia nyata, kayak kehidupan dunia nyata kita gitu. Oke, sekarang gue di sini mau kenalin kalian ya, kayak biasa lah, yang tengah mah gak usah dikenalin ya, udah bosen menurut gue mah. Oke, dek kenalin dek, gak apa-apa dek ya, kenalin nama gue deh, sering gue mau bercerita ini gitu Ya, nama nama gue Eci. IG boleh pasang IG, nggak apa-apa. IG jangan lupa follow IG-nya di @iih_fo. Oke, nanti dikasih ya di description box-nya. Nanti gue tag. Ya. Oke, yang tengah mah kalian udah kenal lah ya, mukanya udah familiar banget. Nggak usah dikenalin lagi lah. Jadi udah nggak apa-apa. Oke, mau dimulai dari siapa dulu? Dari lu dah deh, nggak apa-apa deh, dari lu. Iya. Dari lu lah. Kan gue udah kemarin. Gue bikin ceritanya. Oke, gue dulu deh kalau emang begini. Waktu dulu gue sekolah, gue tuh pernah banget. Jadi gue ada banyak banget kejadian dekat sekolah dari SMP sampai SMA. Nah, ini gue mulai dari SMP dulu ya. Kebetulan SMP gue kan MTS di salah satu MTS di Jakarta, sama kayak lu. Ya, oke. Kita bertiga. Boleh sebutin nggak? Iya, kita bertiga sama MTS. Satu alumni guys. Iya, cuman beda angkatan, gue yang paling muda. Dulu tuh gue tuh bukan termasuk ya, dulu tuh gue aktif di Paskibra. Nah, Paskibra itu kan waktu itu untuk pembagian topi sama lencana itu diharuskan untuk training ya deh, maksudnya nginep TC, gitu. training Iya, center. TC harus training center untuk mendapatkan lencana sama topi. Nah, gue itu di situ keadaan waktu itu sama kayak waktu itu lagi head juga, bener-bener lagi head. Dan waktu itu tuh gue tuh minta anterin sama temen gue untuk ganti pembalut. Lu tahu deh, kamar mandi yang lantai 2 kan serem banget deh. Iya. Gue tidurnya kan di lantai 2, Kelas yang gua. sama Karama itu sudah lantai Iya. 2 kan. Nah, yang pojok sono tahu. kan ada kan kamar mandi. Itu gue ganti pembalut. Tapi emang sebenarnya tuh dari zaman dulu tuh kamar mandi itu ditutup. Di ini deh, lu apa sih deh, ditutup Disegel. pakai kayu Kalau gitu. waktu angkatan Dede yang lantai 3 yang Iya, itu juga sama sih. Nah, terus habis begitu kan di airnya kotor waktu itu kan. Kagak ada air lah, pokoknya bukannya air kotor. Minim air kan, emang kan dari zaman dulu dia minim air banget tuh. Nah, beralihlah gue ke kamar mandi yang bawah, yang dekat kantin, sebelah kantin, agak bersihnya nggak di situ. Nah, terus nggak lama, nggak tahu gue ngelindur, nggak tahu gue apa gitu kan di sekolah gue dulu kan, SMP gue dulu kan banyak banget pohon. Nah, gue tuh lewat belakang. Dulu gue nggak tahu masih sama apa enggak. Dia kan ada koperasi, di belakang itu koperasi. Terus samping-samping itu masih pohon-pohon, depan juga pohon yang sebelum dijadiin lapangan basket itu tuh banyak banget tuh pohon-pohon di situ yang dekat masjid deh, dekat masjid. Nah, di situ gue cuman ngeli di situ gue bener-bener ditampakin itu ada kayak orang baju putih, dia tuh lagi nangkring deket atas pohon. Gue nggak bisa berkutik, gue nggak bisa jalan, dan gue tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Di situ temen gue juga sama, cuman melotot aja. Ya gue juga cuman gini, udah gemeteran, udah segala macem. Itu tuh tapi bentuknya itu kayak bener-bener kayak nenek-nenek. Yang gue lihat tuh bener-bener kayak nenek-nenek, cuman dia pakai baju putih. Dan nggak lama dia kayak langsung kayak ngelihat ke gue, yang tadi gue cuman ke belakang tapi ke dasar mata gue kan sutur gitu kan. Apalagi kalau udah malam, walaupun pakai kacamata tetep aja gitu, gimana sih ngeliatnya kayak bayang-bayang gitu kan. Nah, gue
Kata gue, itu siapa di atas pohon? Dasar masih bego-bego, nggak tahu bego-bego polos atau nggak tahu. Gue nggak tahu ngehin itu makhluk ini. Cuman gue langsung kata temen gue, ih Pir, itu ada yang nangkring di atas pohon. Iya, gue nggak tahu, kata gue gitu kan. Ya itu gue nggak tahu. Oh, orang kali. Pas dia balik itu dia Ih ya Allah, mukanya serem, mukanya bener-bener serem. Dia giginya gitu banyak kayak merah-merah gitu, merah. Terus gue langsung, ya udah gue langsung lari sama temen gue, langsung naik ke atas. Di situ kata gue, bukan naik ke atas, badan gue tuh gemeteran segala macem. Gue nggak lama besokannya gue langsung kayak demam begitu. Kan tesnya biasa 3 hari ya dia. Tesnya itu biasa 3 hari. Ya tesnya itu 3 hari dan itu untungnya udah pengen hari terakhir. Jadi besokannya udah tinggal pembagian rencana gitu. Kan kalau pembagian rencana langsung, tapi kalau topi itu agak belakangan. Iya, kalau rencana itu kita di training, bukan di training, kita dikumpulin di lapangan, terus mata kita disuruh tutup, ditaruh tuh satu-satu rencana, ya kan, dipakein deket jilbab. Pulang dari situ gua sakit, bener-bener gua sakit. Nah, kayak demam, kalau kayak orang tipes, nggak taunya di situ gua juga sawan. Bener, lu bayangin sekitar jam berapa ya waktu itu ya? Jam 2:30, enggak jam 2:30, jam 1-an gua pengen ganti pembalut. Dan di situ emang kan biasanya kalau jam segitu masih rame biasanya sama yang api unggun gitu deh, masih rame. Kepikir gue kan nggak ada apa-apa, nggak taunya lu bayangin ada orang yang nangkring pakai baju putih tapi mukanya kayak nenek-nenek gitu, panjang, baju ininya juga rambutnya juga berwarna putih. Di situ gue udah nggak mau ke sekolah malam-malam lagi, dan alhamdulillahnya udah nggak ada training lagi abis itu. Itu cerita menurut gue tuh paling serem. Gue sakit, kayak mungkin lu kalau Setia ingat dia care sama kakaknya, dia hafal. Waktu itu gue sakit pulang training, kata sama gue, lu kecapean sih, lu segala macem sih. Itu gue bener-bener kayak orang tipes, gue sakit, panas, gue segala macem. Ya udahlah, itu menurut gue pengalaman. Kalau lu Dek? Dulu gue ada dulu gue kan di Jaksa. kalau gue bukan di sekolahnya, di kampus. Ya udah nggak apa-apa, kan ini masih jatuhnya masih tempat menimba ilmu. Di kampus. Gue waktu itu kan pernah nemenin si Alia buang air besar kan. Jadi itu waktunya belum masuk jam mata kuliah, tapi gue emang biasa ke kamar mandi dulu kan. Nah, udah gitu posisi kamar mandi, suasananya juga lagi sepi. Terus gue lagi head. Pokoknya gue kalau ngerasain gitu pasti selalu lagi haid, lagi datang bulan. Kalau misalnya selebihnya, kalau misalnya gue lagi nggak datang bulan kayak nggak begitu banget sensitif. Nah terus si Alia buang air di entah pojok atau di samping pinggiran mau ke cermin tuh gue lupa. Tapi gue manggil Alia, Ganong, lu nyalain air? Enggak gitu. Air nyala sendiri tuh, air kamar mandinya nyala sendiri, keran. Udah gitu kan gue ngaca kan Alia buang air, gue ngaca biasa, gue mah nunggunya di depan kaca kan sambil ngaca, biasalah cewek. Nah terus tapi tuh kayak anginnya itu kenceng banget, seliwir kayak aduh enak banget sih, sepoi emang. Gue mau mikirnya biasa emang sepoi kan di kamar mandi kampus gue itu dekat sama kebun kosong. Iya, kebun kosong yang biasa buat mahasiswa nongkrong tuh, kan banyak pohon rindang kan. Udah gitu ada tempat duduk juga, kayak enak lah dibuat nongkrong juga, dibuat duduk deh. Area toilet itu enak dibuat duduk soalnya adem ya, Masya Allah. Tongkrongan toilet. Tapi kalau di dalam toilet itu, kalau misalnya awal-awal masuk toilet tuh kayak hampa gitu, udah kayak hampa banget ya kan, kayak pas masuk ruangannya teng gitu, tau kan? Duduk. Nah terus tapi nggak tahu di situ kayak nggak tahu kenapa hawa pas yang kemarin gua rasain gitu dingin banget. Nah yang gua tahu itu hawa kalau misalnya ada angin seliwiran, udaranya dingin banget, itu energinya lebih jahat daripada aura panas. Jadi itu maksud lu itu energi jahat? Iya, kalau misalnya setahu gua ya, yang gua sering tonton pengalaman gue gitu, sebenarnya tuh bukan energi jahat itu yang terbalik. Energi maksudnya kalau aura yang
udaranya dingin itu sebenarnya lumayan jahat, tapi malah yang panas itu nggak begitu jahat. Kayak tiba-tiba ya ini panas banget nih, keringetan nih, tiba-tiba panas gitu, gerah gitu. Nggak kayak itu, malah biasa aja. Tapi kalau yang dingin itu malah tanda tanya sih menurut gua. Oke, nanti kita buktikan, kita cari Coba ya. artikel. Coba ya, itu gue juga kayak nonton, tau lah, gue sering nonton YouTubers yang rame-rame itu loh. Oh iya. Kan gue kalau Yang jadwal- langsung ke tempatnya. iya kayak langsung ke tempatnya, terus langsung kayak apa sih, kalau komunikasi gitu. Oh, apa kayak ghost namanya? hunter gitu ya dia, kayak iya ghost hunter gitu. Iya, yang kalau komunikasi itu namanya apa sih, mediasi. Ya langsung mediasi sama itunya. Jadi dia jadi sebelum dimasukin dia ngerasain hawanya juga udah tahu gitu, ini dingin, ini panas, kayak gini gitu. Jadi gue taunya dari situ sih. Ya udah, itu pengalaman gue. Nah terus sama pengalaman pas LKO UKM musik itu Di mana lu? di Bogor ya? puncak ya, di puncak di Bogor lah. Gue nggak tahu letaknya di mana itu, maksudnya pas daerahnya itu gue nggak tahu karena kan naik mobil Brimob kan, jadi gue nggak bisa ngeliat ke kanan kiri gitu, nggak bisa, jadi gue nggak tahu, nggak ada jendela. Nah terus pas turun, pas banget nyampe puncaknya turun dari mobil Brimob itu, gue langsung keluar. Gue padahal nggak ada tanda gue mau datang bulan, nggak ada. Biasa kalau H-1 atau H-2 gue mau datang bulan, gue nggak bakalan ngelanjutin acara LKO tersebut, ya kan, lu tahu sendiri. Lebih baik gue ngebatalin acara daripada gue kenapa-napa di tempat itu, gue bilang. Maksudnya emang prinsip gue kalau datang bulan begitu, lebih baik kayak udah nggak apa-apa, gue walaupun gue udah bayar gue batalin gitu. Tapi ini gue fix udah matengin banget gue, karena gue emang gak punya tanda-tanda buat datang bulan gitu. Biasa gue kalau datang bulan itu parahnya luar biasa sakitnya. Dia sakit. Sampai ngeluh itu kayak nggak bisa aktivitas seharian full, nggak bisa sama sekali. Nah terus pas nyampe puncak, turun dari mobil, gue bilang sama temen gue si Sinta, tak kayaknya gue datang bulan deh. Nah datang bulan pas besokannya masih aman lah, maksudnya acaranya, jadwal acaranya masih aman. Nah pas hari ketiganya ini kayak benar-benar puncak acaranya LKO kan, kayak jurit malam. Ya jurit malam. Nah terus Tesnya juga ada ya, Dek, jurit malam. iya. Terus Lagi pas biasa jurit malam. pas gue habis disekep di kamar di suatu ruangan itu kan, satu ruangan banyak kan, ada banyak peserta gitu. Nah gue kelompok terakhir. Nah udah kelompok terakhir, kayak gue kelompok terakhir datang bulan, pala gue keliengan ya kan, namanya lagi itu hari ketiga, lagi sakit-sakitnya lah menurut gue. Nah terus pas gue datang ke pos 1 ya. Kalau ya pos 1 itu adanya di atas di ujung gerbang di atas. Nah gue itu dibimbing sama mentor. Iya, sama mentor. Dibimbing sama mentor gue, tapi gue selalu gandengan juga sama temen gue. Soalnya gue inget sama mama gue, maksudnya gue inget sama omongan mama gue. Jangan lupa bebacaan gitu, banyakin selawatan, apalagi kan di tempat-tempat kayak gitu ya. Gue selalu selawatan di situ, gue kayak selalu istighfar kan. Nah, terus di situ pas gue naik ke pos 1 nih, pas gue udah tepat di pos 1-nya banget, gue ngebisikin temen gue si Sinta, Tul, kan temen gue dipanggil Sintul kan, Tul, gue gak tahu ya, wah gue pengen nangis kejer gitu, pengen nangis, demi Allah pengen nangis nih. Kalau gue pengen jawab, gue bisa nih jawab sekarang nih, cuma gue tahan. Terus kan kata mentor gue, kenapa deh gitu, nggak apa-apa kak, cuma gak enak badan aja. Emang kan kata mentor, kalau sakit ke puskesmas, gue lupa. Kalau sakit ke UKS aja, jangan dipaksain deh, takutnya kenapa-napa. Enggak kak, dia tetap mau kekeh mau ikut puncak acaranya kan. Ini puncak acaranya kan. Itu pertama kali gue ngikutin organisasi, pertama kali gue ikut kayak gituan. Jadi gue nggak mau mengabaikan momen gue yang lagi enak-enaknya gitulah, enjoy. Nah terus salam. Terus
ditanya kuat gak dek, kuat kak, gue bilang begitu, kuat ya, iya. Itu kayak udaranya itu gue keringetan itu padahal kan udaranya sejuk ya. Udaranya sejuk banget, tapi di situ keadaan body gue kayak lengket, keringetan, tapi keringet dingin banget itu, gue sampai menggigil ya kan. Nah terus kata temen gue, ya udah tuh jangan dipaksain tuh, kalau misalnya gue nggak nahan gue bisa kerasukan di situ kan, karena gue nggak mau ke UKS. Di UKS banyak yang kerasukan, udah gitu. Oh iya? Iya, banyak yang kerasukan. Nah, udah gitu dengar ya, di UKS itu yang ngituin kerasukannya non muslim. Jadi dia bacain Alkitab, bukan bacain surat-surat ayat kursi, bukan. Jadi bacain Alkitab. Jadi Kerasukannya ngapain, teriak-teriakan gitu kayak nangis, kayak teriak-teriakan. waktu tuh di MTS juga kali. Iya, uring-uring, namanya kerasukan mah teriak-teriakan, MTS kan uring-uringan. pernah masal ya? Iya. Kerasukan masal. Nah, Berapa terus- tahun tuh dia? Berapa tahun tuh dia? 3 tahun, 2 tahun. Lanjut ya. Iya. Nah terus pas udah gue denger isu-isu di UKS ada banyak yang kesurupan juga, gue nggak mau ke UKS. Gue lagi, soalnya suhu badan gue lagi kayak begini, gue nggak mau, soalnya gampang kan. Akhirnya gue tahan-tahanin sampai selesai, sampai gue masuk ke kandang macan, sampai gue dimaki-maki, dikasarin, dibentak, tapi di situ gue kagak nangis. Di sini kandang macan itu kayak pos yang lain ya, bukan yang kandang macan Kandang beneran. macan itu kandang kayak puncaknya banget, puncaknya kita dimaki-maki gitu. Oke. Jadi kayak buat mental. Ya udah. Nah, udah. Oke, sekarang lanjut ke Desri. Kalau Dede sih waktu itu Dede kan. Iya udah nggak apa-apa. Waktu itu Dede kan lagi latihan paskibra itu malam kan, kalau misalnya mau lomba gitu mendekati Hamin seminggu atau Iya. apa, latihannya udah terus kan, Iya. terus juga sampai malam. Iya. Pas lagi latihan udah tuh latihan biasa aja. Itu kayaknya udah jam 7-an gitu. Pertama udah tuh latihan biasa aja, nggak lama kan latihan lapangan ini samping kiri tuh kantin, samping kanan itu gedung sekolahnya, sama belakang gedung sekolah, jadi letter L gitu. Awal-awal sih dari kantin kedengaran suara botol jatuh. Cuma dikira mah kan angin, emang kan Lebih anginnya kenceng enak gitu. banget ya Lebih kan, kenceng. botol jatuh. Tapi udahlah sekali aja. Itu kirain yang ngerasain Dede doang. Pas sudah istirahat tuh cerita-cerita, ternyata banyak yang ngerasain. Nggak lama lagi botol lagi jatuh. Kalau misalnya emang angin langsung dong semuanya, Iya. ya kan? Jadi maksud lu tuh dia satu-satu Iya, jatuhnya. tapi waktunya nggak cepet, lama. Oh, maksudnya gimana sih, gue Kan- gak ngerti. Botol yang pertama nih jatuh, udah tuh ya kan, nggak di eroin ya kan, udah latihan Di lagi. situ ada berapa botol? Nggak tahu, tapi kedengarannya 3 kali. Kan kita nggak ngeliat kantinnya kan, Hmm. lumayan jauh. Udah tuh, botol kedua jatuh, udah tuh makin kaget kan. Iya apaan sih kok? Kalau angin pasti bareng-bareng dong jatuhnya. Nggak lama, dari sebelah kanan, dari lantai 2 itu kelas waktu Dede kelas 11, pas banget di situ bingkai jatuh. Pecah, suara pecah bingkai. Di situ di situ langsung pada kaget, di situ langsung kayak berhenti gitu, langsung pada iya apaan tuh, ya udah kan istirahat bentar. Nggak lama lagi udah tuh nerusin latihan lagi ya kan, abis istirahat botol lagi jatuh dari kantin, itu yang ketiga kali. Kantin lu horor juga ya, Dek. Iya emang, nggak, sebenarnya bukan kantin semuanya, apalagi di lantai 4 itu parah banget. Udah tuh pas udah botol jatuh yang ketiga kali, udah kan masih tetap latihan karena kan banyak juga kan kakak seniornya yang jagain di setiap sudut, jadi ya udah tenang-tenang aja. Udah tuh latihan sampai kelar, evaluasi kan, biasanya abis latihan evaluasi, duduk-duduk gitu ya kan, ngelenturin badan. Pas banget depan kita nih, kan kita duduk evaluasi, depannya itu mimbar, dan ke atas itu ada ruang kelas lagi yang naik ke Iya, atas, iya. jadi kelihatan ininya, gedungnya. Pas kita lagi ngobrol-ngobrol, udah tuh ya kan lagi bercanda-bercanda, ketawa-ketawa, senior Dede tuh pertama udah biasa aja gitu kan, kayak celingak-celinguk ke yang atasnya itu. Dia teriak maling tuh, teriak langsung pada kabur semua tuh ke satpam ke depan ya kan. Satpam juga langsung mana maling,
langsung dia kayak cerita, nggak tahu sih dia kenapa teriak, ini dia sampai merinding nih, nggak tahu kenapa teriak maling, tapi yang dilihat tuh bukan orang. Ya udah kan pas cerita itu kan udah pulang, Tapi itu ditampakin temen lu beneran. nggak tahu kan yang lihat seniornya deh. Udah tuh dia cerita, ternyata emang bener ada. Udah Iya. kan ceritanya lanjutnya di Sapam, nggak mungkin di lapangan karena udah malam juga. Pas cerita emang bener ada. Kan pertamanya itu nanyain kan ke yang ngeliat bentuknya kayak gimana, kayak jalan miring terus kepalanya begini bukan gitu. Iya bang, sumpah bang, saya kaget banget orang dia nongolin pertama palanya. Jadi kan ini tangga, merinding. ya ini juga merinding nih. Jadi kan ini tangga, Maksudnya nongol ini kepala itu begini. merinding banget sumpah. Kan ini pokoknya ini tangga naik ke atas. Ini ruang kayak yayasan gitu. Ini ruang kelas. Dia nongol dari ruang kelas gini. Ini merinding banget sumpah. Jadi dia pertama nginin tangan gitu, nongolin. Itu langsung senior. Jadi teriak maling langsung ke depan, langsung pada kabur semua kan. Langsung tuh pas ditanya jalannya kayak gitu ya. Iya bang, bener sumpah kayak gitu Jalan banget. kayak apa? Maksudnya gini gitu, Ngesot. kayak zombie. Enggak, ngesot. Jadi ngesot tapi yang nongol duluan pala. Jadi pala duluan begini, dia narik begini Ya, gitu. Berarti dia nggak punya tulang dong ya? Gak tahu. Udah tuh Berarti Dia enggak, dia matinya kecelakaan ini. ternyata emang bener ada ya kan di situ. Udah tuh Satpam emang udah sering ngeliat lah pokoknya kayak gituan mah. Merinding guys gue. Pokoknya Satpam udah sering ngeliat kejadian-kejadian yang aneh lah. Malah tambah cerita lagi, ternyata di lantai 4 tuh ada. Di lantai 4 waktu itu Satpam itu siang-siang Ih siang dia masih Siang. berani. kan ngecekin, Gue malam waktu itu ya. kan ngecekin siapa yang ngecekin udah pulang apa belum semua siswanya. Ngecekin ya kan, sekalian ngerapiin ruang kelas. Lantai 4 paling ujung itu Satpam ngelihat murid pakai baju sekolah. Nanyain dong dari luar, Neng kok belum pulang gitu ya kan. Diem aja, itu Satpam masih di luar. Neng kok belum pulang, kenapa? Dia nggak jawab, langsung ngeliat ke Satpam gitu, langsung ini kan dia lagi kayak duduk di meja, langsung kayak ngeliat gitu. Itu Satpamnya ceritain gitu. Ternyata benar itu emang ada. Dia nyerupain, dia emang sering ada di situ setiap abis anak-anak pulang sekolah. Iya, selesai Iya, pokoknya. itu 2 orang yang lihat di situ dan emang benar pakai seragam sekolah juga. Gak tahu sih waktu itu lupa matinya kenapa. Tapi pernah diceritain matinya kenapa? Ada yang tahu, cuma mungkin nggak diceritain lebih detail.